Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali perenungan kita pada hari ini dengan bersama-sama terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan sendiri, supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dan berikan kepada kami juga roh ketaatan untuk melakukan setiap kehendak Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari surat Efesus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17 akan saya bacakan demikian. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yakni firman Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, pokok penting di dalam surat Efesus adalah bahwa segala sesuatu telah diperdamaikan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Hal itu diwujudkan di dalam kesatuan, harmoni, dan kerukunan, terutama di dalam gerejanya, di dalam persekutuan orang-orang yang beriman kepadanya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya gereja dipanggil untuk menjaga keutuhan, kesatuan, kerukunan, dan harmoni antar suku, ras, dan bangsa. Sebab dengan mewujudkan semuanya itu, gereja menunjukkan kepada dunia ini bahwa kuasa Allah sungguh bekerja di dalam gerejanya. Dan dengan itu kemudian umat Allah juga dipanggil untuk menularkan perdamaian dan kehidupan di dalam cinta kasih dan kerukunan di tengah-tengah masyarakatnya. Itu pokok penting yang dibicarakan di dalam surat Efesus. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, betapa pentingnya pesan firman Tuhan yang terkandung di dalam surat Efesus ini. Mengapa? Karena kita sadari bahwa roh pemecah belah, roh adu domba, roh kebencian dan kecurigaan yang kental dengan sara, itu selalu dan terus-menerus bekerja di dalam dunia ini. Sehingga perdamaian juga sulit sekali diwujudkan di dalam kehidupan antar umat manusia. Setiap orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus dipanggil untuk berperang melawan roh-roh kegelapan ini. Jadi peperangan ini bukan peperangan jasmani, melainkan peperangan rohani, melawan kuasa-kuasa kegelapan yang menghancurkan harmoni dan kerukunan serta kesatuan umat manusia. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya persenjataan atau perlengkapan perang yang diuraikan di dalam surat Efesus ini tidak boleh diartikan secara harafiah. Ini merupakan simbol-simbol, gambaran tentang seorang prajurit pada masa itu dengan segala perlengkapannya ketika ia atau mereka akan maju berperang. Nah, setiap orang beriman dipanggil juga untuk mempersenjatai diri untuk siap di dalam peperangan rohani. Mempersenjatai diri di sini bukanlah dengan senjata tajam atau dengan senjata api yang diartikan secara harafiah, melainkan persenjataan itu terdiri dari 3 hal penting, yaitu iman, keselamatan, dan firman Allah.
Itulah perlengkapan perang orang beriman di dalam memerangi roh-roh pemecah belah, roh-roh kebencian dan permusuhan di antara umat manusia. Oleh karena itu, ketika kita membaca bagian dari surat Efesus ini, maka baiklah kita bertanya pada diri kita sendiri, apa peran dan fungsi kita di tengah-tengah persekutuan umat manusia? Apakah kita juga berkontribusi, memberikan sumbangan yang berarti untuk membangun harmoni, kerukunan dan keutuhan gereja Tuhan? Ataukah justru sebaliknya, kita seringkali justru menjadi pemecah belah, troublemaker di dalam persekutuan umat Tuhan? Dan bagaimanakah dengan kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat kita sehari-hari? Adakah kita juga menyebarkan perdamaian dan cinta kasih di dalam relasi kita dengan siapapun di dalam masyarakat ini? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita dipanggil untuk memperlengkapi diri dengan iman, yaitu percaya dan taat kepada Allah, dengan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, dan juga dengan firman Allah yang terus-menerus membekali kita, mengingatkan kepada kita apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu hidup di dalam perdamaian, hidup di dalam cinta kasih, dan mewujudkan keutuhan dan kesatuan serta harmoni umat manusia tanpa membedakan apapun, suku, ras, agama, bangsa, status sosial, dan sebagainya. Itu semua sekat-sekat yang dibuat oleh manusia, yang merusak relasi-relasi manusia, dipakai untuk hal-hal yang merusak dan menghancurkan keutuhan persekutuan umat manusia. Allah menghendaki kita menghilangkan sekat-sekat itu dan membangun kehidupan yang dipenuhi dengan cinta kasih, kerukunan, dan harmoni. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami hidup di tengah-tengah dunia di mana roh pemecah belah, adu domba, kebencian dan permusuhan terus-menerus dikobarkan, sehingga manusia seringkali juga terlibat di dalam perseteruan, perselisihan, dan perpecahan. Kami sungguh prihatin bahwa seringkali hal-hal semacam itu juga bekerja di dalam gereja Tuhan, sehingga gereja yang seharusnya mewujudkan harmoni dan keutuhan serta kesatuan, tetapi seringkali justru sebaliknya, yang terlihat adalah perpecahan, permusuhan, dan konflik. Bapa di dalam surga, ajarkan kepada kami untuk sungguh memperlengkapi diri kami dengan iman, keselamatan, dan firman Tuhan, supaya kami dimampukan untuk menjadi agen-agen perdamaian, agen-agen cinta kasih, dan agen-agen yang mewujudkan kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah dunia ini, yang membawa atau menghadirkan harmoni dan kerukunan di dalam kehidupan manusia. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.